Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Kita memasuki hari ke-16 masa Prapaskah. Hari ini kita bicara tentang pilihan yang salah. Pilihan yang salah. Kejadian pasal 3. Saya akan membacakan ayat 4 sampai yang ke-7. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membandingkan perkataan Tuhan dan perkataan ular. Perkataan Tuhan dalam Kejadian 3 menunjukkan ada kemerdekaan dan berkat. Tuhan berkata bahwa kamu bebas makan buah apapun kecuali satu, buah pengetahuan baik dan jahat. Artinya, kamu punya kebebasan untuk menikmati setiap berkat Tuhan. Sedangkan perkataan ular itu menunjukkan tentang larangan dan pembatasan. Bahkan ada pembohongan. Nah, kita akan fokus dalam perkataan ular ini. Saudara, ada 3 cara, ada 3 strategi yang sering digunakan iblis untuk menyerang kita. Yaitu yang pertama, bahwa iblis suka memutarbalikkan firman. Iblis memang sering mengutip firman, menggunakan firman, memakai firman, seakan-akan itu adalah firman, tetapi sesungguhnya dia memutarbalikkan setiap makna firman itu. Maka kita perlu waspada dan hati-hati. Tidak selamanya ketika kita mendengar ada hamba Tuhan atau siapapun yang mengutip firman, memakai firman, lalu kita anggap itu pasti adalah firman Tuhan. Maka kita perlu kritis, saudara, bahwa kita harus meneliti apakah itu sesuai dengan Alkitab katakan. Yang kedua, iblis suka menyerang kebaikan Tuhan. Menyerang kebaikan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya. Maka ketika Tuhan memberikan perintah, maka perintah itu justru adalah untuk menjaga dan mengasihi umatnya. Tapi iblis sengaja menyerang kebaikan Tuhan, yaitu dengan cara bahwa memberikan pengertian yang salah terhadap Adam dan Hawa. Seakan-akan Tuhan itu tidak senang bahwa mereka makan buah itu supaya tidak sama seperti Allah dan akhirnya tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, jadi Allah takut ada saingan, saudara. Jadi itu maksud iblis. Tapi kita tahu bahwa sebelum Adam jatuh dalam dosa pun, mereka sudah tahu mana yang baik, mana yang jahat. Karena sekali lagi ini adalah cara iblis untuk membuat kita punya pikiran jahat terhadap Tuhan. Pada sekali lagi Tuhan tidak pernah punya niat jahat sedikit pun buat kita. Yang ketiga, iblis suka berbohong. Iblis berkata bahwa engkau sekali-sekali tidak akan mati, engkau akan seperti Allah dan sebagainya. Dan itu adalah kebohongan-kebohongan yang iblis lakukan yang membuat akhirnya Hawa percaya dan tertarik untuk mencoba buah itu. Nah, strategi ini sampai hari ini dilakukan oleh iblis. Bahkan dikatakan iblis adalah bapa dari segala pendusta. Karena itu saudara, kita perlu waspada. Nah, akibatnya Hawa ternyata memilih pilihan yang salah. Yaitu dia tidak memilih firman, tapi dia memilih perkataan iblis. Akhirnya dia makan buah itu dan dia bahkan memberikan buah itu kepada suaminya. Saudara, kita tahu nggak bahwa suaminya itu diberikan tugas untuk menjaga taman, juga diberikan mandat untuk justru menjaga istrinya. Tetapi justru ketika proses percakapan Hawa dan iblis, Adam tidak berkata satu kata pun. Bahkan dia ikut memakannya. Harusnya Adam itu mengusir ular itu dari taman itu. Nah, saudara, maka akibatnya pilihan yang salah membuat konsekuensi yang besar. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa, mereka terpisah dari Allah, mereka merupakan pemberontakan terhadap Allah, mereka lebih memilih taat kepada ular, dan akhirnya mereka juga menjadi malu dengan keberadaan mereka. Padahal dalam Kejadian pasal 2 ayat 25 dikatakan, ketika mereka tahu mereka telanjang, mereka merasa tidak malu. Kejadian 2 ayat 25. Tapi setelah jatuh dalam dosa, mereka justru sekarang malu dengan keberadaan mereka, bahwa mereka telanjang. Nah, saudara, sekali lagi bahwa semua pilihan yang salah menyebabkan semua hal yang salah juga akan terjadi. Karena itu di masa Prapaskah ini pilihannya adalah Bapak Ibu mau mendengar firman atau mendengar perkataan iblis. Bapak Ibu mau mentaati firman atau mentaati perkataan iblis. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Tentunya pilihan kepada Tuhan
ada kemerdekaan dan berkat. Sedangkan Bapak Ibu kalau pilih perkataan iblis, maka adalah kutuk dan bahkan hanya pembatasan dan kebohongan. Karena itu saudara, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh bisa mencintai firman, membaca firman, melakukan firman, dan sungguh-sungguh hidup dalam firman. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.